Kisah Tiko rawat ibu hingga belasan tahun. Bagaimana kewajiban anak laki-laki dalam Islam. Baru-baru ini di media sosial beredar kisah seorang anak laki-laki bernama Tiko merawat ibunya. Eni yang terkena gangguan jiwa di sebuah rumah mewah yang terbengkalai dan tanpa listrik. Kisah mengharukan Tiko tersebut pertama kali dipublikasikan melalui video hingga akhirnya menjadi viral. Nih, Ustadz pernah baca atau melihat permasalahan ini atau enggak? Ya, sekilas membaca, bahkan mendengar karena menjadi perbincangan. Ya. Bahkan melihat, terakhir disemprot sama pemadam. Apanya? Rumahnya, rumahnya dibersihkan. Karena viral katanya hidup 11 tahun tanpa air dan tanpa listrik. Ya. Ternyata airnya pakai, dia nyelang. Oh gitu. Iya ya. Hujan doang ternyata. Tetap mandi. Tetap mandi. Ya. Maksudnya rumahnya nggak punya air. Hanya saja listrik mungkin. Listrik juga enggak. Nggak ada dia. Nggak boleh dari tetangga apa minta enggak. Oke, karena ibunya dianggap memiliki gangguan jiwa. Nah. Oke. Di satu sisi kita berada pada zaman di mana sebetulnya kita bisa banyak minta tolong. Ya. Kalau buat saya ya. Sayang, cinta sama ibu. Ya niatnya mungkin menemani ibu. Ya. Tapi kemudian berharap ada solusi dari baktinya adalah ibu sehat. Ya. Ibu tidak lagi terkena gangguan jiwa. Ibu tidak lagi berada dalam keadaan yang gelap gulita tanpa listrik. Kalau mau bicara ideal, ya tapi semoga tetap dinilai pahala oleh Allah. Ini hanya menganalisa saja, coba meracak-racik lah. Kenapa tidak meminta kepada RT setempat, atau lurah setempat, atau dinas yang memang bisa memberikan bantuan. Atas tidak adanya air, atas tidak adanya listrik, kemudian perawatan, pengobatan yang bisa saja kemudian ibu lebih baik lagi, sehat lagi, tetap dinilai berbakti. Bukan berarti ibu sakit, ya sudah ibu di sini saja saya temani karena saya anak berbakti. Ya gara-gara temani tidak diobati itu akhirnya selesai sudah. Padahal kalau kemudian dibawa, dirawat, diperjuangkan, mungkin baktinya jadi 2-3 kali lipat nilainya. Ya. Artinya tidak mengecilkan perjuangan Tiko, tapi saya berpikir bahwa kita tidak sedang berada di hutan rimba, kita tidak sedang berada di tempat yang hanya kita sendiri, kita bisa bicara apa saja, menyampaikan apa saja, bahkan sekarang orang mudah untuk memiliki rasa iba, rasa kasihan. Yang bisa jadi, saya nggak punya uang, tapi dengan kemudian kita memberikan informasi, orang kemudian memberikan bantuan, memberikan donasi. Berapa sih harga pasang listrik? Misalnya, nggak ada duit, misal 2 juta, 3 juta. Ya harusnya pada saat ada penyampaian yang bisa disampaikan secara publik, saya rasa orang tergerak kok membantu gitu. Nah, demi ibu juga. Demi ibu kan, demi ibu diberikan apa ya, kan ini jiwa ya. Kalau kemudian melihat situasi yang tidak menopang untuk sehat, dalam gelap, tidak ada air, kebersihan tidak terjaga, bisa jadi fisik dan jiwanya malah lebih parah. Sudah fisik tidak terjaga disebabkan kotor, tidak terawat, tidak rapi, ditambah jiwa yang harusnya sehat dengan kondisi yang menopang, mendukung, malah jadi lebih parah. Nah, saya pikir semoga tidak terulang bahwa kita harus speak up, menyampaikan bahwa kita ini rakyat, kita punya hak, kita punya punya saudara banyak gitu loh. Kenapa tidak? Nah, walaupun memang akhirnya pro kontra lah, tapi ya ini sih kalau saya seperti itu misalnya, itu akan kita lakukan. Tapi kan ya emak bapak sudah nggak ada. Jadi rasanya sulit seperti itu. Rehan lagi. Karena bapak emak sudah nggak ada. Ini coba menarik ke diri gitu loh. Menarik ke dalam diri. Kayak misalnya waktu kejadian susahnya mencari oksigen, kan tidak diam sendiri. Kita coba bertanya kepada si A, si B, si C, si D, coba telepon, berusaha, berupaya, tidak pasrah. Udah deh, ayah, berat, orang pada ngantri. Udah, maaf nih nggak bisa. Ya akhirnya yang tadinya, ya subhanallah masih ada waktu jeda 2-3 minggu. Mungkin kalau cuman
Udah berat. 5 menit selesai sudah. Iya, iya. Nah, ini kan hal-hal yang bisa dipertimbangkan gitu loh. Bahwa kita bisa mengupayakan lebih khidmat lagi, lebih bakti lagi. Ketimbang apa yang sudah dilakukan oleh Tiko dengan perjuangannya kemarin. Oke, ya. Baik, ini ada pertanyaan dari hamba Allah ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang bilang dangdut tak goyang. Makanya,